Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Debi Robianti, mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya negara India. Selamat menyaksikan. Awal terbentuknya negara India. Sebelum kita membahas ke situ, India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, India adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografisnya. Nah, ketika kita membahas mengenai awal terbentuknya negara India, pada zaman permulaan, sekitar 1500 sebelum Masehi, datanglah ke anak benua India bangsa-bangsa yang semula mendiami daerah-daerah sekitar Laut Kaspia, yang dalam sejarah India dikenal sebagai bangsa Arya atau Indo-Arya. Bangsa Arya ini pertamanya menetap di daerah Punjab atau India Barat Laut, yang kemudian meluas ke daerah Sungai Gangga dan daerah-daerah lain di India. Mereka membawa kepercayaan, filosofi, dan kebudayaan mereka ke India, yang kemudian menyatukan diri dengan kebudayaan di India pada waktu itu. Lama-kelamaan, mereka berhasil mencapai taraf peradaban dari kebudayaan yang tinggi dengan menemukan suatu bahasa, yang kemudian dikenal dengan bahasa Sanskrit, yang mereka pergunakan dalam nyanyian-nyanyian keagamaan mereka yang dinamakan dengan Rigveda untuk memuja dewa-dewa dan kepercayaan mereka. Selanjutnya zaman pertengahan. Pada abad ke-8, pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam meluas ke seluruh India, dan pada abad ke-13 berdirilah Kesultanan Delhi yang melahirkan suatu dinasti Islam di India selama beberapa abad lamanya. Berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13 ini dalam sejarah India dianggap sebagai permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal. Penyatuan kebudayaan Islam dan Hindu membawa kejayaan bagi India yang tercermin dalam seni, sastra, bahasa, dan arsitekturnya. Berikutnya adalah zaman penjajahan. Orang Barat pertama yang menginjakkan kakinya di India adalah Vasco da Gama pada bulan Mei 1498 di Calicut. Tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian usaha tersebut diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis di Cananore, Cochin, dan Calicut. Bangsa-bangsa barat lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa barat di Asia. Dengan keadaan yang sudah terpecah belah di antara bangsa-bangsa di India itu sendiri, maka orang-orang barat tersebut berhasil menduduki tempat-tempat penting di pantai selatan India, yang kemudian melebar dan akhirnya Inggris jugalah yang memenangkan kekuasaan di anak benua India. Gerakan kemerdekaan dan perasaan kebangsaan India mulai timbul pada pertengahan abad ke-19 dengan meletusnya suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Raja-Raja India pada tahun 1857. Tetapi berhasil ditindas oleh Inggris. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, tuntutan kemerdekaan makin mendesak kepada pemerintahan Inggris sehingga pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Yang terakhir adalah zaman kemerdekaan. Setelah berhasil menanggulangi dua masalah besar pada awal kemerdekaannya, yaitu perpindahan penduduk secara besar-besaran akibat terpecahnya bekas jajahan Inggris ini menjadi India dan Pakistan. India mulai menyusun kerangka kehidupan kenegaraannya dalam bentuk suatu undang-undang dasar yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950. Nah, sejak tanggal ini pula, India resmi menjadi Republik India, dengan presiden sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Yeay, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.